Kenapa kok sampai 3 kali? Karena beratnya seseorang mendapatkan anugerah untuk tidak diganggu di dalam pikiran mereka pada jalan kehidupan. Karena dengan kata khonas itu apa? Yang menyebabkan kita berpikir buruk. Yang menyebabkan kita melihat kekurangan istri kita lalu merasa benar terus dengan apa yang kita lakukan. Yang menjadikan seseorang itu merasa melihat suaminya tuh nggak ada yang benar. Yang menjadikan kita melihat orang begini, yang menjadikan kita begitu, yang menjadikan kita berpikirnya buruk itu khanas. Makanya Islam tidak menerima mereka yang berprasangka buruk. Karena prasangka yang buruk itu auranya negatif. Makanya prasangka buruk kepada manusia dikategorikan dosa besar. Karena apa? Karena akibat yang ditimbulkan itu juga besar. Bahkan orang yang berprasangka buruk bisa berakibat kepada penyakit fisik. Bisa berakibat kepada banyak penyakit fisik. Ya kan? Karena sesungguhnya prasangka buruk itu membangun aura yang negatif. Kita dosa besar membangun prasangka yang buruk kepada Allah itu juga dosa besar. Karena itu negatif. Makanya saya ajak ya. Yang ada di sini. Mari kita merenungkan 2 surat yang agung. Ada 2 surat yang agung yang Allah, yang Rasulullah katakan 2 surat ini tidak pernah Allah turunkan kecuali kepada Rasulullah dan umatnya Nabi. Kepada kaum sebelum Rasulullah tidak pernah diturunkan. Saking agungnya 2 surat ini. Apa 2 surat yang begitu agung yang Allah tidak pernah turunkan kepada kaum sebelum Rasulullah Muhammad? Yaitu adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Mari kita coba membedah dari perspektif takwil dan tafsir para ulama. Dan bagaimana konsep tadabbur mereka. Kita membaca dulu surat Al-Falaq. Hafal ya? Coba mari kita bayangkan surat Al-Falaq. Kita kalau membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menerangkan bagaimana kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, tukang sihir. Yang diterangkan pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Yang mana tukang sihir perempuan itu meniupkan bukhulnya untuk memberikan sihir kepada korbannya. Jadi surat Al-Falaq itu menerangkan bagaimana penjagaan dan perisai manusia dari gangguan luar. Salah satunya dari gangguan yang bernama tukang sihir. Tapi yang menarik, perhatikan Bapak dan Ibu, dokter tenaga kesehatan. Pada surat Al-Falaq, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah itu sekali saja. Pada 1 ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu falak, waktu subuh atau waktu malam, menjelang subuh. Di situ kita meminta perlindungan kepada Allah itu 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Paham ya? Di sini surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq untuk menjaga dan melindungi kita dari gangguan luar, yaitu tukang sihir. Yang ada pada ayat yang keempat. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Sekarang kita beranjak untuk kita compare pada surat An-Nas. Kata para ulama. Surat An-Nas, kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Yang menarik adalah surat An-Nas itu surat yang diturunkan oleh Allah supaya kita mampu terhindarkan dari khannas, yaitu sebuah setan yang memberikan produk pikiran-pikiran yang mengganggu manusia. Min syarril waswasil khannas. Setan itu mengimpor, setan itu mengekspor pikiran-pikiran yang kemudian berputar-putar pada pikiran manusia itu. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang kemudian mengganggu dalam hati dan pikiran seseorang. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan kemudian An-Nas. Artinya surat An-Nas itu adalah surat yang kita diterangkan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan pikiran yang ada di dalam hati dan dada kita. Yang menarik, kita berlindungnya kepada Allah itu 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Beda dengan surat Al-Falaq. Ketika kita berlindung dari gangguan tukang sihir, kita berlindungnya cuma 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq.
Ketika kita mencoba memohon perlindungan sama Allah supaya Allah itu membantu menetralisir dada kita, pikiran kita, supaya pikiran kita itu selalu positif dan pada kerangka yang diridhai oleh Allah. Yang menarik adalah kita berlindung kepada Allah itu sampai 3 kali kita memohon. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa kok sampai 3 kali? Karena beratnya seseorang mendapatkan anugerah untuk tidak diganggu di dalam pikiran mereka pada jalan kehidupan. Karena dengan kata khonas itu apa? Yang menyebabkan kita berpikir buruk. Yang menyebabkan kita melihat kekurangan istri kita lalu merasa benar terus dengan apa yang kita lakukan. Yang menjadikan seseorang itu merasa melihat suaminya tuh nggak ada yang benar. Yang menjadikan kita ngelihat orang begini, yang menjadikan kita begitu, yang menjadikan kita berpikirnya buruk itu khonas. Yang menjadikan kita bisa sombong di balik tahajud yang kita lakukan, itu khonas. Yang menjadikan kita merasa tinggi hati ketika kita ngaji, terutama kepada ustadz yang kita dikatakan ustadznya begini-begini, kemudian kita dekat, kemudian kita merasa tinggi hati, itu juga khonas. Itu semuanya dari khonas. Disitulah kita paham. Ternyata para ulama, lalu mereka ketika mentadabburi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, mereka berkata, disitulah senjata terbesarnya setan itu merusak pikiran manusia. Sehingga dengan pikiran yang rusak itu, jadilah produk-produk manusia yang suka suudzon. Ada yang suka suudzon. Ada yang susah memaafkan. Ada yang begitu gampang sombong dengan ilmunya. Ada yang gampang untuk merendahkan orang. Ada yang tidak bisa melihat kebaikan pasangannya walaupun pasangannya sudah melakukan. Ini semuanya, ini bagian dari min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.